Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Ibo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan data dari S&P Global yang menyebutkan bahwa PMI Manufacturing Indonesia masih berada dalam level ekspansif. Lantas sejauh mana korelasinya dengan mulai adanya sedikit penurunan dari laju inflasi di Indonesia? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Data S&P Global menyebutkan Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia di bulan Januari 2024 kembali berada di level ekspansi. Dengan demikian, PMI Manufaktur Indonesia masih mencatatkan kinerja ekspansif selama 29 berturut-turut. S&P Global mencatat Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia berada di level 52,9 poin di bulan Januari 2024. Atau menguat 0,7 poin dari Desember 2023. Level tersebut menunjukkan bahwa kinerja industri manufaktur di dalam negeri masih melanjutkan fase ekspansi yang bertahan selama 29 bulan beruntun. Hal tersebut dipicu membaiknya permintaan baru secara keseluruhan, termasuk permintaan asing juga membaik, meski kecepatan pertumbuhan ekspor masih tertahan. Namun demikian, sejumlah pelaku usaha di dalam negeri mengingatkan dan mewaspadai adanya potensi stagnasi dari daya beli masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sinta Wijaya Kamdani seperti dikutip media mengatakan, inflasi inti yang rendah menunjukkan daya beli masyarakat yang tertahan. Bahkan kecenderungan daya beli yang menurun bukan hanya dialami oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, tapi juga kelompok ekonomi menengah. Selain itu, Sinta menambahkan permintaan yang melandai dari luar negeri bisa menjadi resiko berat bagi kinerja ekspor tahun ini. Apalagi Indonesia masih mengandalkan sebagian besar pasar ekspor kepada negara-negara maju atau pasar tradisional yang tengah bermasalah dari sisi ekonomi, seperti China dan Amerika Serikat. Sejumlah langkah pun disiapkan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan di tahun ini, yaitu memangkas komponen biaya besar di dalam aktivitas produksi, seperti biaya tenaga kerja dan peralihan ke teknologi berbasis digital. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Journal. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, ekspansi industri manufaktur di saat inflasi menurun, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sinta Wijaya Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Selamat pagi, Ibu Sinta. Selamat pagi, salam sehat. Baik, salam sehat juga Ibu Sinta. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya. S&P Global sudah menyebutkan bahwa dari PMI Manufacturing Indonesia ini trennya masih terus berada di level ekspansif 29 bulan secara berturut-turut begitu ya. Dan bagaimana? Apakah ini sudah sesuai sebenarnya dengan ekspektasi dari pelaku usaha di dalam negeri sendiri, Ibu? Silakan. Ya, ini menarik ya, karena kebetulan APindo juga baru menyelesaikan roadmap perekonomian yang sudah kami sampaikan kepada para calon presiden, capres. Dan ini sebenarnya adalah roadmap ini setiap 5 tahun nih APindo buat, kemarin disurvey sekitar 2.000 perusahaan, terus kemudian juga melalui FGD sektoral dan lain-lain. Jadi isinya nih semua masukan-masukan lintas sektoral dan sektoral, yang kemudian harapan kami bisa diadopsi ke dalam program ekonomi para calon. Tapi yang menarik di dalam survei ini itu 58% dari pelaku usaha menyatakan memiliki intensi untuk mengembangkan usaha lebih lanjut bila iklim usaha dan faktor pendukung lainnya seperti kinerja pasar, beban input produksi itu affordable, akses dan beban financing dan lain-lain. Nah ini jadi dengan catatan itu mereka siap untuk terus ekspansi. Kemudian juga mayoritas pelaku usaha masih optimis Indonesia bisa mempertahankan dan menstimulasi pertumbuhan di sekitar 5% pertumbuhan ekonominya. Nah, jadi tentunya ini inline ya dengan apa yang terjadi. Tapi kita juga mesti mungkin mengetahui kalau kita lihat memang di bulan Januari juga masih ekspansif ya di level 52,9. Yes. Nah, faktor sebenarnya apa saja sih yang menjadi pendukung penopang
ya kinerja daripada ekspansi industri manufaktur. Ini saya mau share beberapa hal. Jadi secara fundamental ini tergantung pada pertama dinamika daripada demand pasar domestiknya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ini mayoritas industri manufaktur Indonesia ini kan memiliki orientasi masih dalam negeri. Jadi walaupun demand ekspornya itu menurun, ini tetap ada ekspansif. Terus selama pasar domestik itu juga memiliki pertumbuhan daya beli yang stabil dan memiliki confidence atau momentum konsumsi yang kuat. Nah, kemudian yang kedua adalah beban supply chain produksi. Nah, ini juga mencakup banyak hal seperti biaya faktor produksinya di dalam maupun di luar. Kemudian tergantung pada juga ada beban biaya tenaga kerja, beban import. Karena kita kan 70% bahan bakunya masih import, kemudian kemudahan daripada importnya ini sendiri untuk bahan baku penolong, kemudian inflasi domestik atas beban usaha seperti biaya gas energi, logistik, suku bunga pinjaman real. Ini hal-hal ini juga untuk di luar tergantung juga dengan supply dan harga komoditas global. Ini semua mempengaruhi ya. Jadi secara kita melihat fundamental ini masih tergantung kepada dua hal tersebut. Nah, secara jangka pendek memang kita lihat PMI manufaktur Januari juga dipengaruhi oleh tentu saja demand ekspektasi konsumsi Imlek, Ramadan, Lebaran yang secara marginal juga didukung oleh pengeluaran pemilu dan realisasi bansos, dan juga lebih terkendalinya atau moderasi inflasi terhadap faktor produksi. Ini khususnya beban import bahan baku dan penolong dan beban logistik karena stabilitas nilai tukar yang lebih baik dalam 3 bulan terakhir, serta juga transfer beban inflasi biaya produksi ke pasar atau konsumen dalam bentuk kenaikan harga jual. Jadi kalau kita lihat memang ini kondisinya masih positif ini karena hal-hal ini, dan kita memang ekspektasi juga karena kedepannya mau Lebaran dan lain-lain ini masih bisa ekspansif. Ya, itu dia beberapa faktor yang sudah disampaikan Apindo, dan ini masih sesuai begitu ya dengan ekspektasi dan harapan dari pelaku usaha yang sehingga mendukung PMI Manufaktur Indonesia 29 bulan berturut-turut ini masih dalam level ekspansif. Nah, bicara mengenai ekosistem usaha dan investasi begitu yang tadi sudah Anda sebutkan, dan ini menjadi dasar begitu banyak pelaku usaha yang ingin melakukan ekspansi atau tidak begitu di tahun 2024. Seperti apa dari pandangan Apindo yang telah dibangun oleh pemerintah? Apakah berhasil mendorong kinerja industri manufaktur secara keseluruhan atau tidak nih? Ya, jadi kalau kita lihat kinerja sektor manufaktur ini kan tidak terlepas dari ekosistem usaha ya, yang bisa diciptakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan beban tadi faktor produksi universal dan juga beban supply chain industri real yang ditanggung oleh pelaku usaha. Jadi pendeknya ini semakin pemerintah melalui berbagai kebijakan reformasi ekonomi bisa menciptakan efisiensi yang tinggi terhadap komponen beban-beban biaya tersebut, ini akan semakin baik dan semakin menstimulasi kinerja daripada sektor manufaktur. Akan tetapi kita tetap ketahui juga reformasi ekosistem ini hanya akan memberikan dampak positif secara keseluruhan bila perubahan ekosistem usaha ini terjadi secara stabil dan konsisten dalam jangka menengah panjang. Ini masalahnya. Kadang-kadang kita nih melihat masih banyak inkonsistensi. Ini juga karena kita memperhitungkan kan penilaian faktor beban atau resiko kinerja produksi ini jangka menengah panjang ya. Jadi multi years, 1 tahun atau multi year, bukan kinerja month to month. Dan ini juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang bersifat investasi di sektor manufaktur, seperti contohnya adopsi teknologi, kemudian peningkatan kapasitas produksi, perubahan orientasi pasar, dan lain-lainnya. Nah, bila kita bandingkan misalnya dengan pra-pandemi, sebenarnya ini cukup encouraging. Khususnya pasca penerapan seperti Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian kebijakan-kebijakan reformasi struktural lainnya yang menciptakan ekosistem usaha yang lebih terbuka dan menginsentifkan keterlibatan faktor ekonomi baru
Jadi adopsi tadi saya katakan teknologi baru, tren ekonomi seperti digitalisasi, green transition dan lain-lain. Oke, Serta oke. juga proses perizinan dan birokrasi yang lebih simplified dan juga business oriented. Tapi Baik. dalam kenyataannya memang ini juga nanti kita bisa bicara soal tantangan ya, karena kenyataannya memang em, ini masih diperlukan lah perbaikan-perbaikan reformasi struktural lanjutan. Oke. Karena banyak sekali perlu penyempurnaan dari segi implementasi di lapangan. Jadi masih gapnya nih masih cukup besar Iya, iya. antara policy yang baik yang keluar tapi implementasinya tidak bisa jalan Nah, di itu dia. lapangan. Bicara mengenai tantangan di tahun 2024, kita tahu tren dari pergerakan laju inflasi ini sudah mulai sedikit tertahan begitu. Apakah ini seiring sejalan juga dengan adanya potensi penurunan daya beli di masyarakat dan bagaimana juga daya serapnya ya dari produk produksi industri manufaktur di masyarakat, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Sinta dan pemirsa. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan data ataupun pergerakan PMI Manufaktur Indonesia. Ini Januari 2024 yang sudah dirilis oleh S&P Global. Naiknya sekitar 0,7 poin, Januari 2024 52,9 poin, sementara di Desember 2023 tercatat 52,2 poin untuk PMI Manufaktur Indonesia di bulan Januari tahun ini. Berikutnya kita lihat tren dari PMI Manufaktur Indonesia dari pertengahan tahun 2023 sampai dengan Januari 2023, levelnya masih di atas 50. Ini menunjukkan bahwa memang masih dalam level ekspansi untuk industri manufaktur di Indonesia. Tercatat Januari 52,9 poin. Berikutnya parameter penilaian dari PMI Manufaktur. Ini rentangnya kita cermati seperti apa. Ya, ini adalah data pergerakan inflasi pemirsa. Baik, pergerakan inflasi kita cermati pergerakannya secara tahunan dan juga bulanan. 2,57% di bulan Januari 2024 itu tercatat pergerakan laju inflasi di bulan Januari 2,57% secara tahunan, kemudian secara bulanannya 0,04%. Dan kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, secara tahunan 2,61% di Desember 2023, sementara Desember 2023 secara bulanan adalah 0,41%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sinta Kamdhani, Ketua Umum Apindo. Baik, Ibu Sinta, kita akan lanjutkan kembali kalau kita bicara mengenai beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Tren PMI manufaktur masih terus berada di level ekspansi. Kemudian ini kalau kita cermati dari sisi aktivitas produksi di industri manufaktur, apakah juga seiring sejalan begitu dengan daya serapnya sendiri begitu bagi konsumen di tanah air, Ibu Sinta? Ya, jadi kalau kita lihat sejauh ini daya serap pasar domestik masih cukup baik karena Oke. juga kita lihat peningkatan kinerja sektor manufaktur di sisi pelaku usaha, supply juga dilakukan secara gradual mengikuti tren normalisasi dan pertumbuhan daya beli pasar domestik. Hingga saat ini sebenarnya kinerja sektor manufaktur nasional rata-rata masih sedikit di bawah ya, di bawah kinerja pra-pandemi. Ini karena kondisi ekonomi global tadi tidak sportif pada pra-pandemi. Jadi demand ekspor manufaktur ini memang jauh tem turun khususnya pada ekspor manufaktur pada karya. Nah, pasar domestik yang mengalami pemulihan daya beli yang fragmentasinya, jadi daya beli kelas menengah bawah masih vulnerable atau rentan mengalami penurunan karena tren pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal yang juga terlalu lambat. Oke. Kemudian kita di dalam survei kita di Apindo itu 72% pelaku usaha menyatakan mengalami pertumbuhan penjualan yang lambat di bawah 5% hingga kuartal 3 tahun lalu, dan 4 dari 10 pelaku usaha menyatakan mengalami pertumbuhan penjualan di bawah 3% atau pertumbuhan penjualan yang negatif. Meskipun demikian, pelaku usaha melihat bahwa pemulihan demand dan daya beli pasar domestik dan internasional ini cenderung membaik secara stabil. Kalau kita lihat indeks keyakinan konsumen (IKK) ini
di level optimis sejak 2022. Jadi kalau Indonesia ngelihatnya di IKK-nya ya, di indeks keyakinan konsumennya, dan Oke. itu masih Desember 2023 itu 123,8. Nah, kemudian juga pertumbuhan penjualan retail hingga Oktober 2023 itu tumbuh terus positif meskipun memiliki tingkat pertumbuhan tahunan yang moderat. Jadi 2,4% year on year pada waktu tersebut. Nah, inflasi Januari 2024 itu kan 2,57% year on year. Ini Betul. tergolong sangat terkendali dan masih dalam range target. Nah, distribusi bansos yang dilakukan juga sejak November ini masih terus dilakukan untuk mengantisipasi penurunan daya beli tadi. Dan justru diperkuat dengan kenaikan anggaran hingga 496 Oke. triliun. Jadi karena itu confidence daripada kinerja ekspansi di sektor manufaktur ini bisa saya rasa terus berlanjut. Baik, dengan data inflasi yang cenderung turun secara bulanan maupun tahunan tadi sudah disampaikan di Januari 2024, ini akankah menjadi sinyal yang cukup berat yang perlu dicermati oleh pelaku usaha di tahun 2024? Begitu, karena tadi survei Aipindo menyebutkan 72% pertumbuhannya melambat, kemudian 4 dari 10 pelaku usaha juga mengalami pertumbuhan penjualan yang negatif ini. Ibu Sinta, seberapa mengkhawatirkan sih Ya, kalau kita lihat daya sebenarnya belinya? gini, kalau kita lihat ya di bulan Januari itu normal ya. Biasanya Oke, penurunan inflasi itu hal biasa di Januari, itu baik. terjadi setiap tahun. Karena umumnya konsumsi pasar domestik itu sangat terkonsentrasi di bulan Desember sehingga pada Januari itu volume penurunan konsumsi pasar ini juga pastinya turun. Jadi ini udah normal. Nah, karena itu, inflasi yang melemah di Januari tidak bisa menjadi satu-satunya parameter untuk mengatakan adanya pelemahan daya beli pasar. Nah, ini Oke. juga harus dilihat juga parameter-parameter ekonomi lain, seperti pertumbuhan penjualan retail real, NPL, pertumbuhan kredit pada segmen kredit konsumsi atau individu, data pengangguran, data tenaga kerja di sektor formal, Ya. dan lain-lain. Meskipun demikian, Apindo melihat adanya resiko penurunan daya beli pasar domestik yang masih cukup tinggi hingga akhir tahun, khususnya karena resiko inflasi pangan. Jadi Oke. setidaknya hingga tengah tahun ini ya, fluktuasi nilai tukar dan uncertainty iklim usaha masih cukup tinggi sehingga menjadi beban terhadap pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal yang menjadi parameter penting dalam penciptaan pertumbuhan daya beli kelas menengah bawah yang lebih stabil. Lantas strategi dari pelaku usaha sendiri bagaimana untuk menyikapi kondisi ini di tahun 2024? Apakah mitigasi sudah disiapkan dari tahun lalu atau bagaimana? Iya, jadi ini kalau kita namanya strategi, ini Hmm, pasti perusahaan pasti punya banyak strategi. Tapi kalau kami melihat itu terpusat pada beberapa hal. Ya, pertama dari segi kontrol volume produksinya sendiri. Ini oke. bila disinyalir ada resiko tinggi terhadap penurunan daya beli pasar, ini perusahaan akan cenderung lebih menyesuaikan volume produksi barang dengan volume permintaan baru sehingga kelebihan produksi itu menjadi tidak ada atau sangat minimal lah. Oke. Nah, strategi ini biasanya terus dipertahankan hingga daya serap pasarnya membaik, meskipun kapasitas produksi terpasangnya lebih besar. Kemudian kedua adaptasi strategi daripada pemasaran perusahaan, ini kerap dilakukan pada waktu masa pandemi itu juga di mana perusahaan berupaya merubah strateginya ya, Oke. yang lebih beragam, misalnya penggunaan e-commerce, social media, perubahan packaging, pola distribusi barang, penyesuaian strategi brandingnya, kemudian target pasar yang lebih mudah sekarang gitu kan. Ini perluasan pasar ekspor baru, diversifikasi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga juga peningkatan efisiensi faktor produksi, ini sangat penting. Oke. Ini bisa mencakup penyesuaian seperti pembelian bahan baku atau penolongnya, kemudian penggunaan tenaga kerja outsource, pengaturan kembali jam kerja produksi, menghemat berbagai biaya operasional. Nah, ini biasanya dilakukan bersamaan dengan strategi tadi yang dua yang di atas tadi. Nah, ini di sektor manufaktur bila kondisi stagnasi atau pelemahan demand pasar berlangsung cukup lama Oke. atau dinilai terlalu membebani eksistensi daripada usaha dalam jangka menengah panjang,
Ini dapat juga tentu saja mencakup pengurangan daripada kapasitas produksi yang terpasang juga gitu. Jadi ini Oke. selalu menjadi perhatian daripada para pelaku. Dan ini apakah sudah diterapkan begitu di tahun 2024 dari beragam upaya tadi, kontrol volume produksi, adaptasi dari Iya, strategi iya pemasaran dan sudah sih. efisiensi Mm-mm, sudah diterapkan mm-mm, begitu ya. Dan mm-mm. kita lihat Ya, efektivitasnya ya, seperti apa, ya. kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Ibu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Sinta Kamdhani, Ketua Umum Apindo. Baik, Ibu Sinta, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai momentum, ada tahun pemilu, Ramadan, kemudian Idul Fitri di tahun 2024. Apakah ini bisa menjadi booster, begitu menjadi pendongkrak juga daya ungkit terkait dengan kinerja industri manufaktur Indonesia? Ya, jadi jelas momentum konsumsi Ramadan dan Idul Fitri itu setiap tahun selalu menjadi faktor penyebab peningkatan volume produksi dan penjualan daripada industri manufaktur. Kondisi ini biasanya terjadi di semua subsektor manufaktur, baik untuk consumer goods seperti mamin, sepatu, garment, maupun yang durable goods ya seperti otomotif dan lain-lain. Karena itu pada tahun ini diproyeksikan ini juga terus meningkat setidaknya hingga April 2024. Namun tahun pemilu sendiri ini juga memberikan efek yang paradoksikal. Jadi bisa positif negatif ya. Ini Oke, tergantung pada proses pemilu itu sendiri. Nah, baik. kalau negatifnya kita lihat karena ada uncertainty kegiatan usaha. Ini biasanya kalau proses pemilu ini biasanya ada peningkatan dari segi ketidakpastiannya. Nah, ini juga tahun politik menyebabkan konsumsi terhadap durable goods-nya mungkin agak melambat. Tapi dalam sisi lain ini juga memberikan dampak positif yang melalui realisasi daripada belanja APBN untuk pemilu. Jadi kita udah lihat tuh sektor-sektor yang benar-benar seperti apa terbantu ya dengan adanya procurement untuk pemilu gitu kan. Kita lihat atribut-atribut dan apa namanya juga sektor pariwisata dan lain-lain ini pasti ada maksud saya restoran-restoran untuk ini juga pasti ada dampak positifnya ya. Jadi untuk yang spending APBN-nya ini juga pasti akan ada peningkatan. Jadi kalau kita lihat ini momentumnya Idul Fitrinya bagus, tapi pemilu ini tergantung prosesnya. Makanya kita Oke. melihat ini harus dijaga prosesnya supaya aman terkendali dan benar-benar pemilunya bisa berjalan dengan baik. Ya itu dia, jadi tricky ya bagi dunia usaha kalau kita bicara mengenai penyelenggaraan pemilu sendiri begitu. Dan semoga sih tahun ini akan damai dan lancar begitu Ibu Sinta. Nah lantas bagaimana tanggapan Apindo terkait dengan faktor global begitu, eskalasi dari Nah, geopolitik begitu kan iya. makin panas ini. Iya. Ini yang jadi masalah besar nih Ya, faktor global ya, karena benar-benar kondisi geopolitik saat ini kan menjadi beban buat kita semua. Apalagi oke. konfliknya ini sekarang udah menambah, bukan hanya kita ngomongin soal Ukraine, Rusia, kita juga lihat dari segi Israel, Palestina dan lain-lain. Ini jelas berdampak kepada sektor manufaktur nasional. Pertama, fluktuasi harga dan supply pada pasar komoditas global juga menentukan tingkat beban produksi sektor ini. Kemudian tingkat resiko daripada tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan imported inflation Ya. itu juga. Nah, pertumbuhan daripada permintaan ekspor di sektor manufaktur yang lemah, ini jelas karena demand-nya ini juga sangat lemah. Ini juga akan menjadi kendala bagi para eksportir kita, terutama yang padat karya. Dan ini sudah terlihat ya dari tahun lalu, ini udah demand ekspornya ini menurun cukup signifikan. Jadi terbatasnya juga supply daripada FDI ke sektor manufaktur nasional ini juga ada kaitannya ya. Jadi ini dalam kondisi eksternal atau eskalasi kondisi geopolitik ini banyak mempengaruhi. Nah, meskipun demikian, kondisi geopolitik ini juga memunculkan tren yang namanya friendshoring atau dalam global value chain global. Apa itu friendshoring? Itu di mana perusahaan global, khususnya Amerika Serikat dan EU, ini berupaya mencari
pusat-pusat produksi manufaktur di antara negara-negara temannya, seperti sebagai pengganti China. Jadi Indonesia dapat memanfaatkan tren ini untuk pertumbuhan kinerja atau produktivitas sektor manufaktur dengan peningkatan daya saing iklim usaha atau investasi di sektor manufaktur ini, juga dengan reformasi sektor iklim usaha, seperti juga perluasan daripada Free Trade Agreement, daripada Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan peningkatan penggunaan atau utilisasi daripada perjanjian-perjanjian ini untuk ekspor produk bernilai tambah ke negara-negara tersebut. Jadi kami melihat ini ada opportunity nih kalau mau diambil Indonesia. Seperti sekarang kan kita lagi menyelesaikan banyak sekali perjanjian-perjanjian bilateral, seperti contohnya EU dengan EU ya, Indonesia EU sedang mencoba menyelesaikan EU SIPA-nya. Nah ini hal-hal ini nih bisa membantu dalam konsep tadi friendshoring tadi. Oke, itu dia beragam tantangan tapi nampaknya sudah ada ini solusi yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha maupun pemerintah sendiri kalau kita mencermati dengan kondisi geopolitik global begitu yang semakin memanas, kita menguatkan lagi kerjasama bilateral begitu antar negara begitu dalam kita melakukan perjalanan ataupun perdagangan begitu ya di Indonesia dan beberapa negara tujuan ekspor lainnya yang mungkin di luar pasar tradisional kita. Baik, Ibu Sinta, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Ibu. Terima kasih. Terima kasih.